Shalom jemaat Tuhan yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus beserta semua penonton YouTube Gereja Keluarga Tabernakel. Shalom. Shalom, shalom. Pada saat kesempatan kali ini kita kembali lagi dalam acara ngobrol atau ngobrol Alkitab bersama kita selalu ya dengan tidak pernah berubah dan mungkin memang kita akan menjadi pakar-pakar yang luar biasa. Aduh, Oke, jadi seperti biasa sekarang saya Pendeta Mika Nugrahman disertai dengan beberapa orang di sini, ada Pendeta Lana Harumia, ada Pendeta Stephen dan Pendeta Aaron. Kayaknya kan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang suatu hal yang mungkin menjadi pertanyaan bagi beberapa orang di luar sana ya, berkenaan dengan kalau kita berbuat salah nih. Saudara pasti dan penonton sekalian pasti yakin 100% semua pernah berbuat suatu kesalahan atau berbuat dosa, ya kan? Ya. Nah, tapi apa yang terjadi di saat kita tuh berdosa sama Tuhan gitu? Karena kita bersalah, kita berdosa, kemudian kita minta ampun. Kira-kira gimana tuh kalau dalam arti kata kita sebagai manusia kita berdosa terus kita minta ampun, kita tinggal minta ampun aja. Nah, terus bikin lagi maksudnya? Nggak tahu ya, itu mah urusan pribadi lepas pribadi. Tapi yang dimaksudkan adalah ya kita bersalah terhadap Tuhan kemudian kita minta ampun. Kok kayaknya gampang banget. Coba gimana nih? Gimana yang lain pendapatnya? Apa kayak punya gitu? Punya pengalaman kah? Punya pengalaman ada teman berbuat salah. Kalau sudah nih. bicara yang ginian saling ini loh. Lihat-lihatan gitu, mau duluan siapa gitu. Nggak, ini cerita. Malu ya saudara ya. Benar jadi pertanyaan juga. Iya, Kita betul. salah Iya, nggak iya. apa-apa, boleh minta ampun lagi kan gitu kan. Berarti tapi harus dibedain juga berarti kan? Sebenarnya nggak boleh dibedain ya. Maksudnya gini, maksudnya berarti topik ini tuh terhadap hubungan manusia dengan Tuhan. Iya. Iya, Kan? iya. Karena kan kalau hal ini kayaknya ada dua arah deh. Bisa terhadap manusia juga. Misalnya saya punya salah sama Pak Steven misalnya gitu Iya, kan. iya, Itu bisa akan juga. berbeda. Tapi sebenarnya kita nggak boleh bedain sih sebenarnya. Iya, Jadi ya sama, maksudnya sama Tuhan minta ampunnya gimana. Ya kalau oke lah, kalau topik ini maksudnya gimana ya? Rada tricky juga ya. Dan yang barusan Pak Steven bilang betul juga. Berbuat salah. maksudnya. Tapi itu kenyataan loh. Saya punya teman Iya, gini. betul. Dia salah gitu, dia salah. Terus udah gitu temennya bilang lu minta maaf dong gitu ya sama teman kamu. Terus udah gitu ya aku udah minta maaf sama Tuhan gitu ya. Yeah. Tapi kalau sama teman kamu gimana gitu kan? Nah, yang itu. sakit hati teman kamu tuh dia bilang ini. Nggak perlu itu. Nah itu kan Kalau kita membedakan misalnya toh. udah ngomong udah minta maaf juga, kalau saya mau berbuat lagi kan bisa juga. Ya bisa sih sebenarnya bisa, tapi kan maksudnya kalau kita minta maaf itu kan namanya dari hati harusnya ya. Ya udah aku lain kali aku nggak bikin salah lagi lah kayak anak kecil ya. Jangan gitu ya maaf ya lain kali aku nggak bikin salah lagi kan anak kecil kan gitu. Ini emang udah menyadari nggak perlu minta maaf sama temen kamu, nggak perlu. Nanti kalau aku berbuat salah lagi kan bisa sih gitu ya. Tapi aku udah minta sama Tuhan, yang penting sama Tuhan. Nah gimana nih sampai seberapa lama sih kita teh kalau udah salah terus minta ampun lagi. Kalau saya gini ya, gitu. sebenarnya kan setiap orang itu potensi buat salah itu pasti ada. Banyak malah. Banyak semua. Oke. Semua tuh pasti ada potensi bikin salah lah. Ya termasuk saya bikin salah sama Tuhan atau mungkin ke sesama teman gitu ya. Nah dalam kan kalau bicara tentang bikin salah minta maaf sama Tuhan berarti orang itu orang beragama yang percaya adanya Tuhan kan? Sehingga dia minta maaf. Nah memang ini ya betul tadi sih kita mau dudukkan ini pada perkara yang mana gitu, mau bicara tentang minta maaf itu pasti umum sih Mik. Maksudnya konsepnya gini, kalau lu salah lu minta maaf. Iya. Segitu aja gitu loh, lu minta maaf. Tapi kan dalam praktik kehidupan manusia tidak mudah untuk melakukan itu gitu loh. Betul. Dia berbuat salah terus segitu gampangnya dia mau minta maaf, tidak mudah juga. Nah, Beberapa kasus orang kan begitu. Iya, sekarang kita minta maaf sama siapa? Kayaknya Tuhan. lebih gampang minta maaf sama Tuhan kan? Betul. Boro-boro juga ada loh yang walaupun ke Tuhan juga dia ada loh Bu, misalkan ke Tuhan aja yang dia nggak lihat, Dia gengsi. dia gengsi loh minta Iya, maaf. Ada loh Bu. Iya, tapi rasanya kalau kita ya orang yang kita biasa ke gereja gitu ya, kita biasa minta ampun sama Tuhan. Kayaknya lebih gampang Kayaknya minta lebih ampun sama mudah Tuhan minta ampun sama Tuhan daripada sama orang Iya, deh. tapi gini ya konsepnya. Nah, oke, saya mulai inilah maksudnya secara pemikiran ya. Iya, yang gitu. saya umumnya yang saya lihat orang gitu.
kenapa saya setuju dibilang minta maaf sama Tuhan lebih gampang. Betul. Kenapa? Karena satu nggak ada yang tahu, kedua hanya ucapan. Iya betul. Oh, iya bisa Ya jadi. kan? Aduh Tuhan. Dan itu terjadi rasanya hampir banyak ya. Lata dong kalau gitu. Iya. Aduh Tuhan. Ya, Mohon baik. maaf, Makanya aku mungkin kok lata. deh, gitu. Nah, jadi gini, saya juga sering menjumpai gitu ya tadi ini. Saya lihat orang tuh gampang banget bilang, oh minta maaf sama Tuhan, terus gini. Terus besok dia lakukan lagi, bulan depan dia lakukan lagi, atau sadar dan tidak sadar ya hal itu ya. Nggak tahu sih pemikiran beliau yang melakukan seperti Dan itu. kesalahannya seperti yang apa. itu Itu lagi. Dia minta maaf Diulangi yang lagi. itu. Ya. Kalau Nah. kesalahannya beda Mungkin kita dia belajar manusia sesuatu. masih gini ya. Oh boleh lah. Ya, nah itu Enggak, ini sama terus Iya ya. sama itu. Iya, dari hal itu saya yang menjumpai pemikiran itu bahwa oh iya, kenapa? Karena mudah. Beda hubungan dengan manusia misalnya. Saya punya salah dengan Pak Steven nih ya. Pada umumnya oke, orang minta maaf. Bisa juga gampang. Bisa, oh sorry ya Pak Steven gini-gini kemarin Tapi gini-gini. banyaknya gengsi. Banyaknya gengsi. Iya. Tapi dari hal ngomong gini juga sama juga namanya manusia. Ada juga yang istilahnya cuma ngomong doang. Basa-basi. Basa-basi. Iya basa-basi minta maaf. Nah, besoknya apa yang dia lakukan? Menjauhi Pak Steven. Itu manusia. Ah, iya, Iya, Ya kan? benar. Itu manusia dengan manusia. Jadi, udahlah, yang penting gue udah selesai aja urusan sama dia, udah minta maaf, udah aja gitu. Nah, kalau sama Tuhan hampir mirip sebenarnya, cuma bedanya Tuhan tuh tidak membalas secara langsung ya. Tuhan tidak kelihatan, tidak mengingat-ingat mengingat, kesalahan dan nggak ada kita. orang yang tahu. Nggak ada Betul, orang dan yang jadi tahu. gampang Itu loh ya, banget. nggak ada orang yang tahu itu. Ya, jadi gampang banget. Dan dia gini Ron, dia berharap Tuhan itu kan maha pengampun. Ya, nah itu salah Ada satu loh yang itu yang dipakai orang. Dia tidak minta maaf karena dia menganggap Tuhan maha pengampun, atau dia minta maaf sekedar minta maaf karena dia percaya Tuhan pasti ngampuni Ya. kok. Dan dia nggak seperti Aaron bilang tadi, dia nggak ada perubahan. Jadi nggak dari pokoknya- hati dong. Iya, ya itu Nah, itu yang kita mau Itu bahas, yang kan? yang Iya. kita lihat dari sudut pandang itu basa-basi. Nah, Tapi gitu. memang sih ya, kalau tadi di awal-awal dikatakan bahwa minta maaf ke ada dua kan, minta maaf kita ke Tuhan sama manusianya. iya. Itu memang setuju sih, nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahin, Karena memang harus dari sama dong. dari doa Jangan. Bapa kami sendiri kan, ampunilah Iya. kami akan kesalahan kami, Seperti seperti kami kami juga mengampuni mengampuni orang yang orang bersalah yang bersalah. kepada kami. Berarti kan Iya. konsep pengampunan itu kan tidak bisa dipisahkan gitu. Iya. Tapi kalau tadi kita sudah bahas, kayaknya memang lebih mudah gitu ya. Lebih mudah untuk minta maaf sama Tuhan. Tuhan, Ya. Nah, bang sama orang. bener gitu. nggak sih kayak gitu? Nah, Padahal coba. kayaknya mah kalau Kita- kita tahu ya, Hmm. kayaknya kalau di Alkitab pengampunan di Perjanjian Lama, ribet banget sih. Betul. Ribet Di loh. dalam Imamat 4 nanti saudara bisa buka di rumah ya, Imamat 4 ayat 1 sampai 35. Di situ Elai memberikan judulnya korban penghapus dosa. Itu gimana sih konsepnya? Korban penghapus dosa itu ya di sini dikatakan harus membawa lembu. Jadi ia harus membawa lembu itu. Nah, ini di ayat yang ketiga dan keempat tuh. Maka jikalau yang berbuat dosa itu imam, nah nanti dibagi nih ada Oh, imam, ada levelnya ya? ada imam, iya. ada jemaat biasa gitu Iya. ya kan. Ada imam yang diurapi sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah dibuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Jadi udah lembu. Kalau zaman dahulu tuh, ini untuk pengetahuan kita semua ya, kalau lembu tuh paling mahal. Iya, Nah, sampai betul. sekarang juga mahal sih Iya. ya lembu. Cuma dari beberapa item itu lembu yang paling lembu mahal. paling gitu mahal. maksudnya. Lembu, domba, Domba. terus burung Iya. tekukur. Unggas. Ya. Kukur gitu. Ya, terus habis itu ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu tanduk-tanduk mesbah. Nah, terus itu harus ke depan tabir penyekat tempat kudus. Nah, jadi tuh banyak ada prosedurnya di sini. Ribet ya? Prosedurnya banyak banget. Jadi harus pertama nyembelih lembu, ya kan? Habis itu darahnya dipercikin tuh ke tabir, Iya. ke tabir sama ke 4 tanduk mesbah. Habis Itu itu di balik tabir. ya, habis itu ya udah gitu. Habis itu ya setelah itu artinya dosanya sudah korbannya sudah diterima oleh Besoknya oleh berbuat Tuhan. dosa lagi gimana? Iya, berarti motong lagi. Besoknya Motong lagi. Bangkrut. jadi setahun 365
Udah gitu kan yang paling mahal kan lembu. Dan lembu dikhususkan buat pendeta. Mahal loh kalau pendeta bikin dosa. Dan berbuat Dan coba-coba loh lu bahaya. Iya, soalnya di sini kan lembu jantan muda. Iya betul. tuh, mahal Lembu loh. jantan muda. Terus nggak Udah gitu nggak bercacat. boleh bercacat. Kalau tuh. giginya bopeng satu, nggak boleh. Ya Jadi kan? udah mahal, sulit. Ya kan, mahal dan sulit untuk mencari yang sempurna. Standar itu kan sulit loh. Iya. Nah, tapi ini di dalam perjanjian lama, aku nggak tahu dalam perjanjian baru. Kira-kira Sebenarnya- konsep ini apakah masih? Ah, itulah kasih karunia Tuhan ya. Iya. Menurut saya sih, saya ngebayangin gitu loh, kalau misalnya kita masih pakai potong lembu gitu. Saya misalnya tekukur juga walaupun kalau tiap hari gimana? Tiap hari. Tiap hari gitu kan. Sekaya apapun Tapi bangkrut puji juga Tuhan, loh. Tuhan yang kita sembah itu dia mau mati di kayu salib untuk tebus dosa kita ya. Nah setelah itu kita yang berbuat dosa apa katanya? Ya kita sama-sama baca yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba lihat. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Coba, Wah. kita mengaku dosa aja kepada Tuhan. Sebab ini dikatakan kan, maka ia, berarti ini kita ke Tuhan ya. Kita bersalah nih, kita tahu aduh aku salah gitu. Terus kita berdoa, Tuhan ampuni aku tuh udah bersalah gitu. Terus kata Tuhan, dia itu setia dan adil loh, ia akan mengampuni segala dosa tidak terkecuali. Kalau di hadapan Tuhan dosa kecil sama dosa besar sama aja gitu ya. Nah, dan dia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuh di perjanjian baru ini Tuhan bikinnya simpel banget ya. Itu sebabnya mungkin orang jadi nggak apa-apa lah berbuat Ya, dosa nanti. ngegampangin gitu maksudnya. Nanti minta ampun lagi gitu. Ngegampangin. Ada gitu. Ya bisa Enggak jadi. sih. Kalau Gimana ya, caranya? enggak, bukan bisa, ya maksudnya bisa jadi. Itu mah bukan bisa jadi sih, itu kenyataan. Iya. Ya, ternyata. Gitu. Soalnya Ya. teman saya juga ngomong gitu, nggak perlu minta ampun. Misalnya saya salah sama Pak Stefan, nggak perlu gitu. Nanti kan saya bisa berbuat dosa lagi sama Pak Stefan, nggak perlu. Ya, tapi Yang penting ke Tuhan aja. Berarti dia nganggepnya kalau dia salah minta ampun lagi sama Tuhan, minta ampun lagi. Kayak gitu Tuhan tuh. ya itu kejadian, itu kenyataan sih sebenarnya. Kenyataan mungkin ini dalam konsep ini misalnya ya kita sudah tahu ya bahwa kita yang tadi Mika bahas itu di perjanjian lama ya. Iya, Maksudnya betul. begitu ribetnya gitu. Ribet. Cuman Iya, mau minta maaf doang. Iya. Udah mau mengakui kesalahan ribet banget, tapi Harus lalu- ada korban yang betul, ya, dipersembahkan bahkan gitu. prosesnya Bukan gampang korbannya gitu. bukan gampang. Berat banget. Nah lalu ya digenapi dengan janji Tuhan ya. Iya. Tuhan yang menggantikan, menghapuskan dosa dan Tuhan segala yang macam. korban yang mahal. Ya, korban yang mahal. Oke, kita semua percaya hal itu. Iya. Kita tahu hal itu ya. Artinya gini, kehadiran Yesus itu memudahkan proses yang dilakukan di dalam perjanjian lama dalam konteks hukum Taurat. Iya. Tapi dalam perjanjian lama juga Bu, sebetulnya ada ayat yang konsepnya seperti yang dibacakan di perjanjian baru tadi. Oh gitu. Di 2 Tawarik 7 ayat 14 kan dikatakan Sebentar, begini. lihat dulu. 2 Tawarik. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 14. Oke. Ya, Ya. udah ya, saya baca. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi sebetulnya konsep mengampuni atau pengampunan yang Dengan Tuhan mengaku. berikan buat kita dengan cara kita mengakui. Kata mengakui ini garis bawahi loh, mengaku gitu. Itu sudah ada dalam perjanjian lama. Nah itu sebetulnya relate dengan perjanjian baru, cocok. Kan kalau perjanjian baru Tuhan nggak nuntut lagi bawa korban kambing domba atau Iya. lembu sapi dan sebagainya, kan nggak. Konsepnya adalah Tuhan sudah menggantikan semuanya di atas kayu salib sebagai domba, korban sembelihan. Nah sehingga terjadi pengampunan itu urusan antara kita dengan Yesus. Karena Yesus dombanya yang jadi korban. Segitu gampang dalam tanda petik ya, tapi jangan menggampangkan maksudnya ya.
tidak seperti zaman dulu gitu. Tapi berarti yang tadi yang di dua tawari itu kan Tuhan mau kita yang berbuat dosa tuh datang lagi ke Tuhan. Iya, itu, makanya. tapi Sekarang juga kan gitu. konsepnya Kita kan harus sama tadi. konsepnya sama, cuman kalau yang itu sih tetap aja harus bantuan imam ya. Tetap harus Kalau ke zaman bait dahulu, Allah. ya Ya memang masih ada perantara imam, Perantara tapi imam. tidak dengan kalau yang khusus ayat ini ya Bu, tidak ada korban yang dipersembahkan, tapi mengaku dengan mengakunya yang mulutnya, Tuhan saya paling bersalah. sama itu. Nah, aku Gitu. juga jadi ingat satu ayat lagi dalam Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat yang ke-18 bunyinya seperti ini. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Ya. sementara di ayat-ayatnya di atas itu ada tulisan nih. Di ayat yang 11, Yesaya 1 ayat 11 nih. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Aku sudah jemu dan akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Maksudnya apa sih? Maksudnya ya korban aja tuh nggak cukup. Nah itu tadi loh, Iya, korban aja yang terus-menerus nggak cukup. Yang penting adalah mengakui tadi. Itu Iya. kunci sebenarnya. Mengakui dan berbalik. Tadi ada berbalik ya. Iya. Dan berbalik. Ya korban-korban aja Tuhan Udah bisa jauh. tolak gitu, bisa tolak gitu. Ya kalau korban. ibaratnya kalau kita hubungkan ke sekarang seperti Pak Aron bilang tadi, itu kan konteksnya jadi sama seperti kayak basa-basi aja. Iya. Lu menyerahkan sesuatu kepada Tuhan tapi hatimu tidak. Kita minta ampun dengan bibir kita. Jadi latah. Maaf. Sorry ya. Sorry kalau Ron, kaki gua salah. keinjak. Tapi hatinya belum tentu loh dia serius minta maaf kan. Jadi sama dengan ini mempersembahkan korban, tapi kan Tuhan jadi jemu Udah nggak bosan lah dengan bosan, maksudnya Karena bosan. Tuhan tahu. Karena hatinya Tuhan nggak tahu di- hatinya nggak iya, di Tuhan situ tahu. gitu. Makanya Nah, tadi kan di ayat yang tadi Mika baca itu kan sebenarnya Tuhan bilang jangan cuma kasih korban-korban. Tapi kalau kita baca setelahnya deh, jika kamu menurut dan mau mendengar maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. itu ayat 19 ya. Iya, sebelumnya kan belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan. Nah ini maksudnya tuh kalau udah berbuat dosa, udah minta ampun dibantu oleh imam, setelah itu belajarlah berbuat baik gitu. ya. Jangan berbuat dosa lagi, maksudnya di perjanjian lama juga udah diajarin Berarti gini nih, kayak tidak gitu. sesederhana hanya minta maaf. Iya. itu. Ada apa kira-kira yang harus dilakukan oleh kita berkaitan dengan ini? Nah, Gitu. tapi kan kayaknya kita udah kayak lihat ya bahwa kan tadi kan kita sama-sama sepakat ya gampang kalau gitu tinggal minta ampun lagi, Iya, minta betul ampun lagi lah, kan. iya. Apalagi kalau kita lihat dalam Roma ya, nih di dalam Roma tadi itu ada Roma 5 ayat 8 nih. Nah ini Roma 5 ayat 8 nih kalau kita lihat, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi dibantu dengan hal ini. Iya. Hal ini tuh sangat membantu kita karena kalau tadi kita di perjanjian lama gitu ya. Di perjanjian lama kan tadi katanya kalau kita berbuat dosa motong lembu, ya kan? Iya. Pertanyaannya adalah kalau kita berbuat dosa terus berapa banyak lembu yang harus kita potong gitu. Kan kalau zaman dahulu kan harta tuh bukan Dan uang, akhirnya ya. Tuhan juga jemu. Iya, akhirnya Tuhan juga sembuh. Nah, maksudnya apa ya? Zaman dahulu kala tuh kan harta bukan uang kan. Iya. Zaman dulu kala harta Iya. tuh ini. Iya, barang-barang. Barang-barang Bagi gitu. Tukar barang. Investasi. Nah iya, tukar barang nggak boleh cacat, udah susah kan, maka dipotong lagi. Nanti kita berbuat dosa lagi, motong lagi dan segala macam Kalau gitu ini ya. nggak usah. Ini nggak usah. Allah telah mati untuk kita kok. Iya. Nah kalau gitu gampang nggak? Enggak sih Enggak. sebenarnya. ya. Tetap itu, enggak ha. sih. Nah makanya kalau Enggak. kita lihat dari Roma 2, di Roma 2 ayat 4 sampai 6, coba kita lihat. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Nah ini saudara dan penonton semua tolong baca camkan ayat ini ya. Roma 2 ayat 4 sampai 6. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Nah kan,
Jadi nggak bisa tuh kan ada orang yang bilang nggak apa-apa kita kan udah selamat. Iya, betul. Udah kita berbuat dosa juga nggak apa-apa. Jadi nanti mau juga menganggap apa sepi kekayaan dan kemurahannya, selamat. nyanya Tuhan besar ya. Tuhan akan Iya, ngampuni kita maksudnya lagi. itu apa Mi? Menganggap sepi itu. Jadi Ya maksudnya Ya, adalah benar. kita nggak menganggap enteng, Iya, menganggap enteng, ringan, iya. menganggap ringan Ya udah, pengorbanan tinggal- Tuhan. ya udah, minta gampangin maaf, gitu gitu. ya. Jadi Tanpa effort. apapun yang Tuhan bilang, katanya Tuhan jangan lagi berbuat dosa lagi kan di Yohanes Iya. Yohanes 8 ayat 11 waktu ada perempuan yang mau dilempari batu itu. Nah, itu, Nah, kan Ah. Tuhan bilang adakah yang mau menghukum kamu? Nggak ada. Tuhan. Nggak ada. Aku juga tidak. kata Tidak Tuhan. mau. Pergilah Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya baru buka ayatnya tuh, baru lihat-lihat, ingat kan kasus itu. Oh iya loh, ada yang perempuan itu. Bahkan Yesus aja tidak mau menghakimi dia. Iya, Iya. betul. Menghakimi loh, bukan sekedar menghukum. Hukum itu kan menghukum itu di atas. Setelah dihakimi Nah, baru dihukum. dihakimi, baru dihukum. Yesus di bawahnya aja, dia nggak Nggak. mau loh, tidak menghakimi, apalagi menghukum. Dia tanya mana mereka sudah pergi. Ya karena mereka tidak, maka aku pun tidak akan menghukum. Itu pesan Iya. penting loh, pergilah dan Jangan berbuat dosa lagi. Nah, tapi effort tadi ya Ron ya. ini Iya, juga kalau kita cuma baca di satu ayat yang Mika baca itu, kita nggak baca selanjutnya. Apakah kamu menganggap sepi gitu? Jadi kan sebenarnya kita kalau hidup tuh kan sama Tuhan dituntun sama firman Tuhan. Kalau kita melawan dari firman Tuhan itu, kita bisa berbuat dosa kan. Nah, kita nggak mau pedulilah sama firman Tuhan itu, nganggap sepinya tuh itu. Iya, betul. Kita Nah, nggak pedulilah sama firman Tuhan. Terus di kita sini ngelanggar dikatakan terus juga, Mah. gitu. Di sini dikatakan juga, tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan. Pertobatan. Berarti memang jangan mengulangi kesalahan yang Artinya sama. kasih karunia Tuhan itu yang besar melimpah membuat supaya kita berada pada pertobatan. Betul. Bukan justru semakin liar berbuat dosa. Betul. Iya kan? Anugerah itu tidak memberikan kita kesempatan berbuat dosa, tapi menuntun kita dari dosa kepada pertobatan, kan itu Betul. Iya. Tapi kan beda ya orangnya dong. Iya itu, jadi kan Gimana Ron? kalau dibilang dari awal tadi dibilang mudah, ya mudah. Mudah. Tapi kalau hanya untuk secara manusia, minta maaf, itu mudah. Gampang. Ya kan? Oke, secara manusia bisa ada yang gengsi, misalnya dia orang besar dia Iya. punya rasa gengsi. Tapi konsepnya adalah, apalagi dia juga minta maaf sama Tuhan, pasti gampang gitu. Tuhan kan? masih gampang. Nah, tapi yang sulit adalah tanggung jawabnya. Iya. Kalau jawab Kalau untuk Anda tidak berbuat dosa lagi. orang-orang yang punya rasa tanggung jawab, pasti tidak akan mudah untuk mengatakan itu. Iya. Gitu Betul. kan? Kenapa? Karena di belakang itu pasti ada kelanjutannya. Dalam arti maksudnya gini, oke, kita melakukan sebuah kesalahan. Oke, kita harus minta maaf sama si A, si B, sama Tuhan misalnya gitu kan. Oke, lalu apa nih? Iya, terus Ya kan? ngapain? Terus gitu? ngapain setelah Gitu. minta Apa maaf? hasilnya? Setelah itu udah selesai Iya, gitu? Kan tidak. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan. Betul. Ya nggak? Misalnya saya sama Pak Steven rusakin motornya, merusak barangnya apa gitu kan? Ya, gue minta maaf. Minta maaf dia pasti ya sudah nggak apa-apa lah Ron, gini. Nah besok hubungan kita tetap baik. Mungkin secara manusia ada yang bilang udah benar, tapi jangan pinjam barang gue lagi. Ada yang Ada, begitu, iya. itu nggak umum. Iya. Tapi kalau orang yang punya tanggung jawab dan orang baik, dia tidak akan merusak hubungan. Ya kan Betul. pasti udah nggak apa-apa, nggak masalah, barang gini-gini nanti jaga. Terus akhirnya kita hubungan baik, kita bisa pinjam lagi, saya pinjam lagi nih. Nah saya pinjam lagi, nah disitulah Hati-hati tanggung jawab itu kita. kita lebih hati-hati. Iya. Betul. Gitu. Dan secara Pak Steven memaafkan juga kan, memaafkan Iya. tau? Memaafkan Iya. dengan tulus. Ya udah nggak masalah, pakai lagi Iya, aja. iya. Gitu misalnya gitu. Iya. Nah itu yang sulit. Iya, betul. Itu yang Tanggung sulit. jawab setelah kita meminta maaf kepada Iya. Tuhan ya. Ah. Karena kan kita konsepnya sekarang minta maaf pada Sama Tuhan Sama. sama. Makanya saya bilang tidak bisa dibeda-bedakan. Jangan dibeda-bedain gitu. Mau sama Tuhan kan di Alkitab juga dibilang bahwa kita diciptakan menurut gambarannya. Iya. Berarti kan sama. Sama. Iya kan? Berarti kita sudah sampai pada tahap kesimpulannya saudara bahwa judul di dalam video ini itu tidak bisa dibenarkan saudara. Iya. Bersalah nggak apa-apa nanti tinggal minta ampun saja kan, minta ampun lagi. Kalau dia mengampuni. Nah, kalau dia sudah jemu Kan ada gimana pertanyaan, saudara? nah gitu. Kalau dia sudah jemu Nah, itu itu. bahaya. Nah. Karena memang nggak bisa kita pungkiri ya kalau misalnya Tuhan sampai jemu tuh berarti udah terus menerus berulang-ulang terus menerus sampai akhirnya Tuhan jemu gitu. Sebetulnya Itu jangan sampai sih. sebetulnya jangan terjebak dengan judul yang terakhir itu loh, minta maaf lagi. Nah kata lagi itu kan berarti ada Berbuat beberapa dosa. kali. Ya, ada dan beberapa bisa kali. kemungkinan ulang lagi kan. Nah kalau mengacu dari apa yang dikatakan Pak Aaron,
ya berhenti di situ. Ingat tanggung jawabnya untuk kita jadi bertobat. antara kita mengakui dengan pertobatan dengan tanggung jawab itu melekat. Iya. Melekat. Jadi ketika saya mengajukan atau menyampaikan komitmen kepada Tuhan, saya minta maaf, nggak akan bikin lagi. Setelahnya benar-benar tidak Itu berbuat. benar melekat itu. Tuhan minta maaf. Besok gue minta maaf lagi, boleh nggak Tuhan? Gitu. Ya. Tuhan bilang menimbun Tapi sorry, murka Allah. saya tambahin nih. Menimbun murka Allah. Saya tambahin loh. Sebenarnya kan kita menggunakan narasi minta maaf. Segampang itu loh. Tinggal mengeluarkan kata minta maaf. Ada orang yang nggak segampang itu loh. Nggak mau minta maaf gitu ya. Banyak. Iya, banyak. Nggak, maksudnya kan kita Banyak bicara banget. secara general kan, secara umum. Iya, secara umum. Padahal tinggal ngomong loh. Maaf ya, saya salah gitu. Saya sudah begini gitu. Tinggal doa. Maaf Tuhan, aku salah. Nah, apalagi dan itu. kepada sesama gitu. Iya. Tapi Apalagi. ada yang enggak loh. Ada. Secara Enggak umum. gini. Saya enggak, gue punya cerita juga ada gini, dalam arti gini. Ada kesulitan manusia untuk meminta maaf ya. Ya, itu hal yang unik. Tuhan menciptakan kita memang unik gitu ya. Ada rasa gengsi dan lain-lain segala macamnya Kompleks gitu ya. Kompleks banget kita sebagai manusia. Nah, memang sulit untuk orang level-level tertentu ya. mengatakan maaf. Iya. Ada yang lebih parah dalam karena gini, sekarang kita tuh sudah dipermudah di perjanjian baru gitu kan, berhubungan dengan Tuhan, dengan manusia itu gampang. Saya selalu percaya bahwa Tuhan ngasih mulut sama kita, hati dan pikiran itu untuk dipergunakan dengan baik. Kita bisa berkomunikasi dengan baik, minta maaf, hubungan, nggak usah dengan marah-marah, nggak usah kan gitu. Nggak usah. Nah, tapi ada orang yang saya temukan unik. Jadi dalam arti dia punya salah, dia lebih galak dari gua. Iya betul. Ya kan? Iya. Ada juga Dan itu segelintir banyak. gitu. Iya, banyak Itu suka heboh di TikTok Nah, atau kayak gimana gitu. gitu. Karena Lu yang salah, lu yang dia marah yang nyolot ya. gitu kan. Nah, itu hal-hal seperti itu jadi udah di luar konteks yang biasa menurut saya gitu. Kalau di Alkitab kita temukan ya hubungan cuma minta maaf kesalahan, terus kita minta maaf. Tapi sebenarnya dalam dunia nyata tidak seperti itu. Kadang-kadang dia yang bersalah atau kita bersalah, malah kita yang lebih nyolot. Karena apa? Karena gengsi. Iya. Misalnya gitu. Ada dua. Atau- Pertama bisa karena gengsi, Ron. Bisa karena dia tidak sadar kalau dia salah. Nah, itu salah Dia satu nggak yang- sadar. Tapi kalau udah disadarin tetap nyolot. Nah, belum Tetap nggak tentu. sadar bu, karena Kita tidak hubungan perlu dengan- disadarkan. Orang harus sadar sendiri gitu loh. Karena manusia, maksudnya manusia tuh kita nggak bisa memandang semuanya tuh sama. Dan menurut mau kita gitu. Iya, nggak betul, bisa. betul, nggak bisa. Apa yang kita pikirkan, kita berkomunikasi aja gini ya. Saya berkomunikasi dengan orang banyak, apalagi pada saat punya toko, jualan, ketemu dengan orang banyak. Itu unik-unik. Bahkan kita sampaikan hal yang sama, A, dengan 10 orang, itu hasilnya berbeda. Berbeda, Itulah uniknya gitu. Jadi kita di sini ngambilnya yang umum doang lah. Yang umumnya kejadian minta maaf itu seperti itu. Tapi benar juga kata Pak Stephen, ada yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu. Dia nggak Jadi nyadar. itu Beruntung Tuhan kita panjang sabar. Itu Karena salah satu menghadapi sifat akhirnya mungkin di manusia. situ ya. Ya itu Pertanyaannya panjang sampai sabar. kapan? Untung. Sampai kapan Tuhan? Sampai kapan mau mengampuni? gitu? jangan sampai menimbun murka Allah. Nah. Oh iya. Jangan sampai nimbun murka Allah, jangan sampai Tuhan jemu sama Jangan sampai Tuhan jemput. sama kita yang Mungkin meminta endingnya ampun. gini, kesempatan kita cuma sewaktu bernafas. Ketika kita sudah nggak bernafas, lalu kita nggak Itu sempat udah. minta maaf, itu Ya. selesai. Nah, tapi Game over pertanyaannya sudah. kapan kita berhenti bernafas? Nah, itu kita kan nggak tahu Oh, yang juga. ada tahu sudah. Makanya cepet-cepet Makanya Cepet-cepet beresin. Berbuat baiklah gitu. Iya. Nggak susah kok. Cepet-cepet berbuat. Nggak Cepat-cepat rugi, Dok. bertobat dan jangan berbuat dosa lagi. Iya, itu aja sih. Nah, nanti kalau misalnya nih saudara mungkin masih punya pertanyaan begitu ya, apalagi mungkin tadi tentang kita kan baru membahas nih tentang minta maafnya kepada Tuhan ya, walaupun memang nggak bisa dipisahkan. Karena itu mungkin next time kita akan coba bawain yang sesama manusia, gimana yang sama Ya, manusia minta lebih maaf detail lagi yang sesama manusia gitu. Iya, Lebih betul. rumit sih. lebih rumit sih, lebih Berarti banyak mungkin lebih banyak karena- faktor yang
Karena harus kan kita tahu, dipertimbangkan. karena kita tahu di TikTok juga sekarang hampir semua Iya. orang menyanyikan bahwa Tuhan Yesus tidak berubah. Sedangkan manusia kan berubah makarok. Dan mungkin Mit, selanjutnya mungkin di konteks manusia itu kita bisa munculkan contoh kasus kali ya. boleh, sangat boleh. Contoh sangat kasus boleh. siapa itu? Nah, tapi kita Tapi jangan menghakimi ya. jangan menghakimi, betul. Tapi mungkin untuk sekarang kita sampai di sini dahulu. Kita simpulkan bahwa judul di dalam video ini itu tidak benar, saudara. Ya, jadi Ya. Itu tidak benar. semudah itu Tidak dan semudah tidak itu. bisa sembarangan. Justru menurut saya itu hal yang paling sulit dilakukan. Iya. Dilakukan dan bertanggung jawab. Kalau cuma diucapkan dan dipikirkan itu gampang. Judul ini harus menjadi perenungan buat Iya. kita bahwa tidak seperti yang kita bilang segampang kita minta maaf. Kalau ngomong minta doang, maaf, lagi gitu loh. karena Dengan konsep kayak minta maaf itu bukan cuma ngomong. Iya betul. Bukan. Ada ya kalau penutupnya ya. Kalau ini menurut saya pribadi, minta maaf ya kita mengakui, kita ngomong Iya betul, Iya. sama betul. orang, Iya, sama betul. Tuhan, Iya. ya kan? Nah dari situ turun lagi, kita menyadari. Iya, Nah lalu kita memperbaiki, Ah, memperbaiki itu. tiga ini. Wah, itu Tiga bahan ini, ya kan? gua loh, Ron. Bah, situ yang kuat bah. Nah, iya betul. Poin Aku ini salah dapet ya. banget loh. Jadi memang dengan kita menggampangkan juga sebenarnya kita memandang remeh pengorbanan Tuhan Yesus sebenarnya. Iya, itu. Padahal itu adalah suatu pengorbanan yang luar biasa. Oh, iya. Kalau Mahal. dulu kan ya tadi balik kan lembu kan, lembu lembu. mahal. Mahal. Tapi ini tuh lebih mahal lagi sebenarnya. Mahal tapi gratis. Nah, Iya, ini mahal banget tapi gratis buat kita gitu. gratis buat kita. Disia-siakan. Masa kita Aduh, sia-siakan, sayang gitu. sekali ya. Nah, jadi makanya kita jangan sampai kalau saudara masih memiliki rasa belum minta maaf sama Tuhan atau sudah baru jatuh ke dalam dosa, Gengsi, nggak mau. saudara gitu. jangan takut datang sama Tuhan. Akuin di hadapan Tuhan. Tuhan pasti mengampuni saudara. Tapi harus tidak berbuat lagi ya saudara. Iya. Jadi jangan sampai kita menganggap sepi kekayaan dan Menganggap kemurahannya. enteng. Iya betul, menganggap enteng pengorbanan Tuhan Yesus. Jadi untuk saudara-saudara yang masih memiliki pertanyaan, boleh banget ditulis di kolom komentar ataupun disampaikan pribadi kepada kita juga nggak apa-apa ya, Iya. via WhatsApp dan segala macam. Sekarang sosial media banyak, saudara bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan saudara. Dan juga jangan lupa klik like. Kalau saudara terberkati, klik like-nya, kemudian bagikan kepada Share orang ke lain, teman-teman. share. Habis itu kalau saudara ingin tidak ketinggalan konten-konten ngobrol selanjutnya, boleh di-subscribe dan dinyalakan loncengnya biar tahu kapan Ting, video ting. baru, kapan kita upload video baru ngobrol yang terbaru. Jadi saudara tidak ketinggalan ngobrol kami. Kalau gitu, sekian ngobrol kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.